ada Naomi ya guys ya. Tapi tetap aja Snowy masih cari-cari Molly. Molly nyanyi dong. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, mana nyanyinya? Ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Nah, ini nih Molly. Sepertinya sudah mau lahiran. Ikutin mamanya terus ya. Ikutin mama terus ya. Takut ditinggal banget. Itu sampai dikasih makan aja. Kalau aku nggak di sampingnya dia nggak mau. Langsung ditinggal. Aku kamar mandi. Pintu kamar mandi digaruk-garuk sama Molly supaya aku cepat keluar. Nah itu Naomi lagi bobo. Naomi tuh habis mandi, baru aja grooming. Karena kemarin hujan, jadi groomingnya di rumah. Molly mah apa? Molly, what do you want? What do you want?
Assalamualaikum guys, para cat lovers, semoga kalian dimanapun berada sehat selalu ya. Salam sehat dari aku. Nah, aku lagi ngevlog nih, lihat nih Snowy. Saking setianya, saking sayangnya sama Molly, dia tuh sampai ngejagain Molly lagi tidur tuh. Karena Molly ini lagi takut banget sama Naomi. Jadi dari kemarin ini Molly sama Naomi ini ribut terus ya, nggak tahu kenapa. Jadi si Snowy ini mungkin kayak apa tuh, galau, dilema. Tapi walaupun Molly galak sama Snowy tetap aja sayang sama Molly gitu guys. Jagain kamu Langsung deh tuh kan, auto so cantik. Molly langsung auto sok cantik. Si Molly ini sok entik ya. Mana Molly? Oh di nana Molly. Mana Molly? Oh di nana Molly. Mana Molly? Di nana Molly. Molly, wake up Molly. Molly wake up, come on. Wake up, Mom ya. Wake up. Iya tuh dipanggil sama Snowy. Snowy ini ya, cat lover, meskipun ada Naomi, cewek baru di sini, tetap aja dia perhatian sama Molly. Kalau Molly nggak turun-turun dari catbox ini, dari rumahnya Molly ini, dia itu khawatir sekali. Dia naik-naik manggil-manggil Molly, meskipun Molly itu galak sama dia, tapi tetap dipanggil meong meong gitu ya. Where's Molly boy? Jadi memang Molly ini cinta pertamanya Snowy. Dan Snowy ini tipikal cowok itu yang setia kalau menurut aku, karena biar bagaimanapun tetap aja Molly yang dicari. Ayo Molly, come in. Molly Mom ya, yuk. Molly ini betah banget di catbox. Jadi catbox ini sudah singgah sananya Molly. Hey, bangun. Molly, ayo bangun. Molly, ayo Molly turun. Molly go down. Molly come in. Nih, padahal ada Naomi ya guys ya, tapi tetap aja Snowy masih cari-cari Molly. Molly, come in. Snowy sudah jemput tuh. Come in. Nah, Molly lagi apa tuh? Ada serangga ya Molly? What is that Molly? Molly, look. What is that? Nah Molly, oh cantik. Hai, para cat lover. Molly, ini Molly nih ya. Jadi Molly ini masih agak sedikit parno. Dia kan baru bangun tidur. Jadi dia masih agak takut atas keberadaan Naomi. Jadi dia pikir Naomi masih ada di sini atau enggak ya gitu. Sebenarnya sih cat lover, aku sudah sayang banget sama Naomi. Bahkan Naomi di sini berdua hari aja aku sudah belikan bajunya, baju princess. Pokoknya tidak ada perbedaan lah antara Snowy, Molly dengan Naomi. Tapi karena Molly kan sedang hamil dan kondisinya Molly ini sempat stres banget gitu. Bukan sempat stres ya, dia memang begitu adaptasi Naomi selesai turun dari kandang itu, jadinya Molly ini stres. Nah,
awalnya sih Nomi tuh nggak pernah melayani kalau Molly itu takut sama dia gitu. Cuma beberapa hari ini, tepatnya sih 4 harian ya. Nah Nomi kan besar badannya ya. Nah Nomi ini tuh nindihin Molly di depan aku. Jadi Molly itu lagi makan di situ tuh, makan dry food. Tiba-tiba si Nomi itu pelan-pelan dia jalan, dia numpuk Molly, dan di situ setelah itu Molly tambah takut banget sama Nomi. Jadi setiap kali ingat Nomi itu Molly jadi paduan suara, kayak dia mendesis gitu kan. Nah terus pagi-pagi kemarin itu yang fatalnya sih. Nah Molly itu kan kalau malam tuh kan dia suka bobo di situ ya, di catbox ya. Molly pas turun itu Nomi nungguin gitu. Nomi itu nungguin di lantai. Pas Molly turun langsung disergap. Nah yang aku bener-bener sedih banget sampai meneteskan air mata itu, Molly itu begitu ditindihin sama si Nomi itu langsung pipis. Jadi mungkin Molly ini memang rencananya pengen pipis gitu kan, pengen ke litter box, pengen ke toiletnya. Tiba-tiba ditumpuk sama sementara Molly ini kalau aku yang pegang perutnya sih dia is okay ya. Tapi kalau anakku yang pegang perutnya atau orang lain dia pasti marah. Karena dia itu begitu menjaga kucing anaknya gitu loh yang di dalam perut. Jadi dia menjaga banget. Nah, tiba-tiba dia ditumpuk kayak gitu kan pasti dia tambah stres. Akhirnya aku sih berdoa banget dari kemarin tuh semoga Naomi bisa berubah. Aku berdoa semoga Nomi dan Molly itu bisa akur seperti Molly dengan Snowy. Nah yang aku herannya itu Naomi itu sama Snowy itu baik banget. Kalau Snowy lagi bobo itu, Naomi itu mandikan Snowy itu dijilatin sama dia. Dia tidak pernah ada masalah apapun sama Snowy. Bahkan kalau Snowy kemana pun diikutin. Dia sayang gitu loh sama Snowy. Kelihatan dia itu comfort sama Snowy. Nah kenapa sama Molly tuh kan gini ya, logisnya kan kalau memang dia cemburu sama Molly, misalnya Naomi cemburu sama Molly, loh kan Molly nggak kenapa-napa gitu, dan Molly pun nggak lagi birahi. Terus kan yang harusnya cemburu itu kan sebetulnya kan Molly ya. Nah, karena kan Molly itu kan maksudnya lebih dahulu Molly gitu kan. Kalau kucing jantan tuh kan umumnya ribut berantem itu kan berebut wilayah. Nah kalau ini kan apa yang harus diperebutkan gitu, toh mereka sama, keberadaan mereka tuh sama-sama terserah bebas tidur di mana aja, mau ke cat room kapan aja. Karena sampai kamarku sendiri aja nggak pernah aku tutup, karena memang sudah terbiasa. Snowy Molly itu kadang-kadang kalau malam pindah tidurnya sama aku gitu. Jadi kalau malam itu mereka nyari yang nyaman, apalagi kalau lagi cuaca panas ya, mereka pasti pindah bobonya di kamar aku gitu. Nanti kalau dia udah kedinginan dalam kamar ya kadang dia keluar, tapi sebenarnya kan sama aja sih ya, ruangannya tetap dingin juga, tapi ya nggak ngerti lah, pokoknya seenaknya mereka aja, senyamannya mereka aja sih gitu. Jadi kalau berebutan wilayah kan maksud aku kan betina ya, kenapa gitu. Aku sebenarnya sebelum aku oper adopt Naomi itu sempat aku berpikir apa aku harus steril aja ya gitu. Dan rencananya itu aku pengen steril semuanya. Tapi kan di sini lagi-lagi Molly lagi hamil. Nah Naomi juga kan baru saja birahi dan baru selesai birahinya dikawin sama Snowy. Kan takutnya dia lagi hamil kan, nggak mungkin di steril gitu. Sorry. Nah Snowy itu juga memang aku rencananya pengen steril dalam waktu dekat ini. Sampai aku sebenarnya aku agak ragu, agak masih maju mundur untuk steril Snowy, tapi setelah ada keberadaan si Naomi di sini dan memang aku udah nyaman banget sama dia, aku udah sayang banget sama dia gitu kan, aku sampai mikir udah deh aku steril aja, yang penting mereka akur gitu. Tapi kan itu butuh waktu yang lama gitu, sementara si Molly ini sudah stres banget gitu. Aku khawatir kan dengan janinnya Molly kan. Jadi akhirnya aku hubungi teman dekat aku. Kebetulan dia breeder sih. Jadi aku hubungi dia itu, memang aku tuh dulu adopt Molly dan Snowy itu ke dia. Gitu kan.
Jadi aku tuh adopt Molly dan Snowy itu sama kebetulan namanya Bang Rudi ya gitu. Akhirnya aku telepon, aku bilang, "Bang, tolong dong, soalnya gini cat lover, kalau aku oper adopt Nomi ke orang lain, misalnya aku iklanin dia di apa tuh e-commerce gitu, aku khawatir karena gini, takutnya orang-orang itu nggak bisa memperlakukan Nomi itu seperti aku khawatirnya itu Nomi dikandangin terus, dan aku khawatirnya itu tempat dimana yang mengadop Nomi itu banyak jantannya dan aku khawatir Nomi itu di sini bak ratu gitu. Aku tuh sama kucing-kucing tuh ya, gimana ya, kepentingan mereka tuh di atas segala-galanya untuk aku, dan aku selalu memberikan mereka yang terbaik gitu. Salah satu contohnya begini, saat aku adopt Nomi kan aku tanya ya, Nomi itu makannya apa, biasanya dikasih Maxi. Aku tidak merendahkan salah satu merek ya di sini, cuma Snowy itu kan pernah ada riwayat, dan ini kan masih belum lama ya, riwayat fuse atau flu ya, jadi nggak boleh makan sembarang. Nah, berhubung kucing-kucingku tuh kan nggak ada yang di kandang, aku nggak pernah kandangin, jadi makanya tuh ya aku taruh gitu wadahnya gitu, bebas gitu, mau makan yang kanan mau makan yang kiri. Aku khawatir kalau aku samakan dengan yang sebelumnya, owner sebelumnya kasih Maxi, khawatir Snowy itu makan, dan aku nggak mau ambil resiko gitu. Jadi pas di sini aku beli, aku samakan seperti Molly ya kan, Royal Canin Hair and Beauty atau Hair and Skin ya, sama aja sih. Dan alhamdulillah Nomi itu lahap sekali. Nah itu yang aku khawatir, kalau aku adopt ke orang lain yang aku nggak kenal, yang pertama aku nggak bisa pantau dia, aku nggak tahu gimana keadaannya Nomi. Akhirnya aku putuskan untuk aku hubungi Bang Rudi itu, karena aku sama Bang Rudi itu keep in touch. Jadi gini, aku dengan adopter atau aku mengadop itu selalunya kita masih komunikasi baik, jadi saudara, jadi teman gitu. Jadi nggak hanya adopt terus selesai kita nggak kenal lagi, enggak gitu ya kan, kita bisa belajar dari mana aja kan gitu. Akhirnya aku telepon, dan alhamdulillah kebetulan Bang Rudi langsung ya udah aku aja adopt gitu. Aku bilang, tolong Bang jangan dijual atau dioper lagi ke orang, ya enggak lah kata dia gitu kan, kalau sama saya ya apa buat indukan kata dia gitu. Ya udah, syukur alhamdulillah. Ya aku pantau terus kan, dari tadi pun aku tanya terus, karena sejujurnya aku sebenarnya sedih guys gitu, sedih ya karena akunya udah sayang sama Nomi ini besok 2 minggu kan ada di sini, hari Minggu tuh ya, besok tuh 2 minggu, walaupun baru 2 minggu ya, tapi kan gimana ya, maksudnya sudah banyak apa ya, kenangan-kenangan ya yang sudah nempel gitu di aku, sampai aku berpikir gini, apa aku ini nggak boleh adopt kucing dari luar, atau aku nih memang harus ngurus anak Molly aja supaya damai tentram gitu kan, semuanya nggak ada ribut-ribut. Karena gini ya, lagi-lagi aku pengulangan nih bahas di sini itu kebanyakan tetangga yang memang dia juga cat lover dan miara kucing di rumahnya, jadi banyak nanya sama aku gitu, kok bisa sih Snowy Molly itu nggak pernah berantem, Snowy Molly itu rukun, Snowy Molly itu nurut dikasih taunya, dan nggak pernah ngacak-ngacak. Setiap kali aku makan maupun ayam, ikan atau apapun yang memang umumnya kucing suka, mereka tuh nggak pernah ada yang ganggu. Jangankan ganggu, nyium aja nggak, lewat aja gitu. Terus kalau misalnya aku lagi kebetulan masak, mereka tuh nggak ada yang ngacak-ngacak atau ikut-ikut ke dapur, nggak ada gitu. Jadi mereka tahu di mana makanannya, mereka tahu, subhanallah ya, itu kuasa Allah deh. Aku juga nggak tahu gimana caranya, banyak yang nanya pun aku nggak punya tips gitu. Cuma setiap malam memang aku selalu bacain salawat dia. Jadi seperti baby, aku gendong-gendong Molly atau gendong-gendong Snowy gantian, itu aku salawatin dia gitu. Terus aku tuh memang apa ya, sama kucing tuh aku ngajak ngobrol gitu, jadi aku seperti anak ke dia itu, dan alhamdulillah mereka tuh ngerti. Jangan salah loh, kucing itu peka dan dia mengerti bahasa kita.
setiap harapan kita saat kita bicara sama dia itu mengaminkan gitu. Jadi untuk cat lover jangan dianggap kucing itu biasanya cuma tidur, makan, terus gitu aja. Salah banget gitu. Jadi nanti lanjutnya ke video-video yang lain aja. Dan sekarang nih, oh iya guys, sejak ada Nomi kemarin dan sejak si Molly ditumpuk sama Nomi itu, Molly tuh nggak mau makan. Itu makanya dengan sangat berat hati aku terpaksa memutuskan untuk overadopt Nomi, karena berbahaya sekali untuk Molly. Gini ya, aku sayang sama Nomi, tapi aku lebih lama hidup dengan Molly. Molly ini aku adopt 1,5 bulan usianya. Jadi Molly dan Snow itu sudah menjadi bagian terpenting dalam hidup aku. Tentunya aku nggak mau lah Molly kenapa-napa karena Nomi gitu. Makanya sudah walaupun berat hati dan sedih-sedih, ya aku pikir ya aku harus overadopt begitu. Molly, come in. Snowy sudah jemput tuh. Come in. Hai, siapa dia? Bolehkah aku melihat sari wajahmu? Hai, siapa dia? Hai, siapa dia? Molly ini kucing yang suka banget sama tas, nggak tahu kenapa. Sayang mama, oh cintanya mama. Minum ini dulu yuk, transfer factor karena Snowy ini rencananya guys mau di steril akhir bulan ini. Sudah daftar. Semoga lancar, semoga Snowy-nya sehat, amin, mohon doanya ya guys.